Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali bersama Konsep Kehidupan Channel, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan teman-teman Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, pada kesempatan ini saya akan mencoba menampilkan cuplikan-cuplikan dari perbincangan dan keterangan yang dikemukakan oleh salah satunya adalah Bang Haji Roma Irama di sini, yang pasti saja kita semua sudah kenal. Dan beliau menyatakan pengalamannya, mengungkapkan pengalamannya waktu kecil, waktu masih muda maksud saya, di mana ada seorang Habib yang ceramah di masjid seperti apa yang dia kemukakan. Kemudian hal-hal itu ada bantahan, dibantah oleh Habib Rizik dengan nada yang arogan dan emosional. Biasa, memang itu modalnya Rizik, Bahab dan teman-temannya itu seperti itu, menggunakan kalimat yang arogan, nada yang emosional, menyatakan bahwa itu semua bohong. Ketika ada yang benar, mereka tidak mengakui, bahkan dibela sama dia. Ketika ada yang benar, bahkan suara itu keluar dari dari orangnya langsung, tapi mereka membela, seperti dari anaknya Asgar. Dari beberapa yang mengaku Habib mengeluarkan kata-kata yang ya seperti itu, tapi mereka tetap membela. Itulah. Jadi seperti itulah yang sebenarnya. Akan tetapi untuk lebih jelasnya kita ikuti saja. Kita ikuti cuplikan-cuplikan yang akan saya tampilkan pada video kali ini. Dan mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan menjadi satu ikatan penguat rasa kesatuan dan persatuan kita antar umat beragama. Dan marilah kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah agar kita tidak tergoyah oleh suara-suara bising yang mengorek-ngorek telinga kita untuk memecah belah kita. Kalau suara-suaranya Rizik dan kawan-kawan itu sudah tidak aneh dan tidak perlu dijadikan masalah. Memang itulah modal mereka, mengaku bahwa dia habaib. Kalau tidak percaya, ya dengan nada-nada itu, dengan ancaman dan nada-nada itulah. Itu modal mereka. Dan kita tahu semua itu, kita sikapi dengan baik. Oke, kita ikuti saja cuplikan videonya dan mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh, habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Nah, penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Saya kasih tahu, nggak ada tuh. Habaib punya doktrin begitu, nggak ada. Justru kalau habaib berbuat dosa, double. Lebih berat, saudara. Lebih parah dia. Dan siksanya akan lebih keras dibandingkan yang lain. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira, disucikan oleh Allah sesuci-sucinya.
dasar pemikiran keyakinan beliau-beliau ini, satu, dia menggunakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuridullahu ay yadhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya aku ingin membersihkan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian, dan wa yutahhirakum tathira, dan aku akan mensucikan kamu dengan sesuci-sucinya. Nah, jangan dijadikan saat doa turunan Habib mabuk langsung dibilang, difitnah, wah ini doktrin bapaknya, ini doktrin kakeknya, ini doktrin habaib, kurang ajar. Apakah kalau ada satu orang Jawa mabuk, terus langsung kita akan katakan, oh ini doktrin kejawaan? Nggak boleh ya ikhwan. Jangan bawa-bawa suku, manusianya yang rusak, bukan Jawanya. Hadis yang mana yang menyatakan bahwa seorang keturunan Nabi, walaupun dia maksiat, walaupun dia berzina, walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Taufik Segaf. Walaupun dia mabok, katanya harus dikasih beras, kata anaknya Taufik Segaf. Saya cucunya Nabi Muhammad, kamu wajib cinta sama saya. Bukan saya yang nuntut, tapi Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Itu Habib. Kalau tidak baik, jangan dibenci. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras. Dari peristiwa puluhan tahun yang lalu terdengar lagi ceramah-ceramah oknum habaib seperti itu. Ada yang mengatakan di darah saya mengalir darah Rasul. Kalau ada oknum habaib jelek langsung dituduh, wah ini doktrin kalangan habaib, mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Jangan sembarangan memfitnah, jangan. Ini ada beberapa tokoh saudara sudah ketularan para begal nasab saudara. Nah, mereka seenaknya bicara di podcast mereka. Hati-hati, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah, jangan sampai engkau nanti su'ul khatimah karena benci dan memfitnah keluarga Nabi Muhammad. Barang siapa menyakiti saya menyakiti Rasul. Barang siapa menyakiti saya menyakiti Rasul. Bahwa seorang Habib yang bodoh itu lebih mulia daripada 70 kiai yang halim. Kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Kaki seorang Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Nggak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para ba'alwi, nggak apa-apa kalian nggak sholat, nggak apa-apa kalian mabok, nggak apa-apa kalian zina, kalian itu turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka. Nggak ada. Fitnah itu semua bohong. Maka itu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah ba'alwi, memfitnah habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Kalau sampai tahu ada Habib mabuk, ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras, ada Habib mabuk, ojo dikasih duit. Kalau beras. Ternyata doktrin-doktrin ini kok berkepanjangan. Saya lihat ini dulu ceramah-ceramah ini saya dengar dulu waktu saya masih muda. Kok ternyata berlangsung sampai sekarang. Nggak ada ya ikhwan. Kalaupun ada oknum habaib yang bicara seperti itu habaib yang suka maksiat. Kalau oknum-oknum habaib ada yang jadi preman, terus dia ngomong begitu, oh gue habib, gue nggak bakal masuk neraka, itu kesalahan dirinya. Jangan langsung dikatakan itu doktrin para habaib. Kurang ajar. Saya banyak mendengar dari kelompok habaib ini yang digunakan dalil. Mau berzina, mau judi, kita telah dibersihkan Allah. Kalau doktrin ini di kalangan para habaib terus dikumandangkan, ini terus terang kasihan para generasi habaib. Akan jadi apa nanti generasi Ba'alawi ini kalau penafsiran mereka seperti. Jadi saya ingatkan ini kepada siapa saja, saudara, mau kiai, mau tokoh, mau habaib, di mana saja, jangan coba-coba sekali lagi menghina atau memfitnah bahwa kaum Ba'alwi, kaum habaib didoktrin dalam keluarga mereka untuk boleh maksiat. Bohong. Nah ternyata bahwa dari tahun waktu saya masih muda 55 tahun yang lalu ini sudah didengungkan oleh mereka. Sampai sekarang itu juga didengungkan oleh mereka. Artinya kan doktrin ini sudah mendarah daging di kalangan para habaib quote and quote ya, Ba'alawi ini ya. Mari kita sama-sama mengkaji ulang apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala ini, liyutahhirakum tathira. Dia murni cucu Nabi, maka insya Allah tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Sebagai
bukti firman Allah wa yutahhirukum tathira. Ini ada dalil. Yang namanya zuriyah Nabi itu, biar dia mabuk, dia pencina, pencuri, tetap masuk surga karena keturunan Nabi. Nah, ini yang harus diluruskan. Saya tidak pernah didoktrin oleh ayah saya, kakek saya, paman saya, guru-guru saya dari kalangan Ahlul Bait, nggak pernah didoktrin. Ente Habib, ente turunan Nabi, mau mabuk nggak apa-apa, nggak sholat nggak apa-apa, mau zina nggak apa-apa, nggak ada. Bohong itu kalau ada mengatakan begitu. Dan menurut para ahli nasab di dunia sampai saat ini, ternyata lebih berpihak kepada bahwa Ba'alawi ini bukan zuriyah Nabi. Itu terkonfirmasi seperti itu. Nah, jadi jangan sebar fitnah. Ini sekarang zaman fitnah, saudara. Zaman fitnah, sampai mereka-mereka yang termakan fitnah itu berani menuduh begitu. Mereka bikin rekaman, saudara. Mereka bilang, ini Ba'alwi ini punya doktrin sesat. Anak keturunan mereka didoktrin. Kalau mereka tuh boleh berbuat dosa. Fitnah. Kalau mereka katakan begitu, siapa Ba'alwinya? Siapa Habibnya? Tunjukkan kepada saya. Siapa itu Habib? Siapa itu Ba'alwi? Siapa itu ulama-ulama dari Ahlul Bait yang punya doktrin semacam itu? Siapa? Enggak ada ya ikhwan. Untuk jaminan masuk surga selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun. Sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Disucikan oleh Allah sesuci-sucinya. Justru kami di kalangan habaib didoktrin. Ingat ya, kau keturunan Rasulullah. Kalau kau berbuat baik, dapat pahala 2. Kalau kau berbuat dosa, dosanya juga 2. Double. Loh, kenapa dosanya bisa double? Karena satu, dosanya untuk perbuatan dosamu. Yang kedua, dosanya kau sudah mempermalukan nama baik keluarga Nabi. Ingin mengajak teman-teman dari Ba'alawi, para habaib ya, mengkaji kembali ayat-ayat yang selama ini mereka menurut saya disalah tafsirkan sehingga muncul arogansi yang sebetulnya ini dilarang oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Nah, demikian tadi teman-teman dan sahabat Konsep Kehidupan Channel di mana saja berada, sudah kita ikuti cuplikan-cuplikan dari video Haji Rhoma Irama dan bagaimana Habib Rizik menepis dan menyangkal itu semua, memberi jawaban tentang itu semua, akan mengingatkan sudah tua, sudah 80 tahun nanti su'ul khotimah. Apa dia juga nggak takut kalau dia juga akan su'ul khotimah ya? Padahal dia juga udah tua. Bahkan kalau kematian itu kan bukan melihat umur tapi ajal. Siapa tahu ajalnya lebih cepat Rizik Syihab daripada Haji Rhoma Irama. Ya. Kita kan tidak tahu, Allahu a'lam ya. Jadi hendaknya sebetulnya nasihatnya itu bukan untuk Rhoma Irama ya, tapi untuk pribadinya dia sendiri. Dia juga kan akan mati. Apakah dia tidak takut kalau dalam keadaan mati su'ul khotimah? Apa tidak mungkin? Karena dia turunan Nabi pasti masuk surga. Dia yang menjawab tadi kan. Jadi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan habaib. Kalau memang ahlaknya bejat, ahlaknya tidak baik, ya masuk neraka lah. Neraka jahanam yang paling bawah, malah yang paling dalam. yang paling sangat menakutkan gitu. Kenapa? Karena dia tahu dan dia berdosa sudah merusak nama baik keturunan Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat, kita ambil yang baiknya, kita buang jauh-jauh yang tidak benarnya, yang buruknya. Kita umat Islam Indonesia sudah paham, sudah pintar, sudah mengerti, sudah tahu dan sudah paham sekarang, sudah mengetahui nasab yang benar dan yang tidak benar. Marilah kita pilah-pilah, kita ambil, kita pilih yang benar ya benar, yang salah ya salah. Dan jangan jadikan yang salah kita jadikan benar, terbalik nanti. Itu akan lebih berbahaya. Walaupun dari mulut Rizik Syihab, kalau tidak baik ya tidak baik. Apalagi Rizik Syihab sendiri diragukan.
nasabnya, diragukan. Bahkan ulama kayak Kiai Haji Imaduddin sudah menyatakan tidak bernasab ke Rasulullah, bahkan nasabnya ke nasab komunis, nasab Yahudi. Nah, itu kan sangat ini ya. Jadi perlu kita kaji baik-baik sebagai Muslim Indonesia. Mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Apa yang beredar, apa yang ada di luar sana yang sedang ramai, hendaknya kita kaji dan kita pilah-pilah sebagai orang desa atau orang yang tidak punya apa-apalah ya, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, boro-boro kiai, ustaz juga enggak, boro-boro ustaz cuma sekadar melakukan kewajiban saja sebagai umat yang beragama, sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Itu jadi jauh daripada benar. Mudah-mudahan mudah-mudahan itu semua akan menjadi satu modal bagi kita agar kita menjadi umat yang rahmatan lil alamin dan yang mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wa hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.